Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Irjen Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Karir Jenderal Bintang 2 itu di Kop Bayangkara benar-benar tamat. Sempat tak terima atas pemecatan dirinya, Sambo mengajukan banding melalui Komisi Kode Etik Polri. Namun sidang KKEP menolak bandingnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadipropam Polri tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat. Kini, perwira tinggi Polri itu dibayangi ancaman hukuman mati sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Nurfiansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo sedianya mengukir karir moncer selama berkiprah hampir 3 dekade di kepolisian. Dia bahkan disebut-sebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan 19 Februari 1973 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sambo berpengalaman di bidang reserse. Tahun 2010 dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga tahun 2012 ditunjuk sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun setelahnya, dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kian melesat, pada tahun 2015 Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dia juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 4, lalu Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dittipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016 silam. Lalu, 16 November tahun 2020 Sambo mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Siapa sangka, ini merupakan jabatan terakhirnya sebelum didepak dari Polri. Sepanjang karirnya, Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar seperti bom Sarinah Tamrin 2016, kasus kopi mengandung sianida 2016, kasus surat palsu tersangka Joko Chandra tahun 2018 hingga kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI tahun 2020 lalu. Kasus kematian Nurfiansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara. Kasus ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Mulanya disebutkan bahwa peristiwa itu berawal dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Imbas kasus ini, Sambo dinonaktifkan dari posisi Kadipropam Polri pada 18 Juli 2022. Selang 2 minggu, tepatnya 4 Agustus 2022, dia resmi dicopot dari jabatannya. Bersama dengan 9 anggota kepolisian lainnya, Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi atau Pati Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Seluruhnya diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua pun terus berjalan. Tepat 9 Agustus 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana. Dia diduga menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Prabowo memastikan tak ada insiden baku tembak maupun pelecehan di rumah Sambo sebagai narasi yang beredar di awal. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Sebelum Sambo, Baradae sudah lebih dulu menjadi tersangka. Selain itu, ajudan istri Sambo bernama Ricky Rizal atau Bribka RR serta asisten rumah tangga atau ART Sambo, Kuat Ma'ruf juga ditetapkan sebagai tersangka.
Menyusul Sambo pada Jumat 19 Agustus 2022, giliran istri Sambo, Putri Chandrawati, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 Subsider, pasal 338 Jongto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya diduga menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Perbuatan menghalangi penyidikan dalam kasus ini mulai dari perusakan dan penghilangan CCTV hingga perusakan tempat kejadian perkara. Dalam perkara ini Sambo tak sendiri, ada 6 polisi lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurfartria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Para tersangka dijerat pasal 49 Jongto, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jongto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP Jungto, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Sambo sempat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Polri beberapa hari sebelum sidang KKEP. Namun permohonan itu ditolak oleh Kapolri. Polri tetap memproses dugaan pelanggaran etik Sambo melalui sidang KKEP yang digelar Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat 26 Agustus 2022. Hasil sidang kode etik itu menyatakan Sambo diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Saat membacakan putusan sidang yang digelar di Mabes Polri Jakarta, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Ahmad Doviri mengatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Tak hanya itu, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo tak terima. Dia langsung mengajukan banding. Sambo menyatakan mohon izin sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022. Izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan. Lewat 3 minggu kemudian nasib Sambo diputuskan. Polri ketuk palu memutuskan menolak permohonan banding Sambo terkait pemecatannya sebagai polisi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan putusan banding ini bersifat final dan mengikat. Sambo tidak bisa melakukan upaya hukum lain atas hasil keputusan KKEP ini. Dengan demikian, Sambo resmi dipecat dari institusi Polri. Karir moncer sang jenderal berakhir. Kini, polisi masih terus melanjutkan proses hukum terhadap Sambo terkait kasus kematian Brigadir J. Ancaman sanksi puluhan tahun penjara, bahkan mungkin hukuman mati membayangi mantan petinggi Polri itu. Demikianlah kilas figur kali ini. Semoga bermanfaat.